Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tematik yaitu mata pelajaran IPA, IPS dan Bahasa Indonesia. Jadi satu tema kita akan belajar untuk 3 mata pelajaran sekaligus. Sebelum memulai pembelajaran tentunya kita membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan, yang paling belakang. Mimpi doa di atas. Dikit, kembali kita jalan. Kita absennya, Andi Allah Biari, Karunia, Daud Hasnanida, Nur Hakiki, Nurul Izzatun Hakiyah, Rian, Demam atau bagaimana? Rehan, Zaid, Reza Saputra, Sahwa Akira. Oke, berarti kalau kita yang dah itu satu, yaitu Rian. Oke, kita lanjut. Jadi tema kita kali ini adalah lingkungan bersih dan sehat. Nah, siapa yang tadi pagi menyapu di dalam kelas? Oke. Siapa tadi pagi menyapu di depan halaman sekolah? Oke. Jadi itu termasuk daripada peduli lingkungan, sehat dan bersih. Mau membagikan semua bacaan, gabung aja ya karena tidak cukup. Kita membaca bersama-sama. Siapa yang mau membaca di depan? Ada nggak yang mau mimpin? Naura, naik. Baca. Sekolahku bersih dan nyaman setiap saat. Bisa mengatur matahari yang bernyaman dan membuatku betah berada di dalamnya. Begitu memasuki gerbang sekolah, disambut oleh taman kecil. Terasa sejuk karena banyak pepohonan yang ditaman oleh guru dan siswa di sekolahku. Semua warga Mendengarkan dan sambil membaca. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan daripada teks yang ibu guru bagikan? Apa kesimpulannya ini? Satu kata. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan daripada teks ini? Sekolahku yang nyaman, sekolahku yang bersih dengan jajan lorong. Saya itu mina dan jajan. Istilah sediwang. Kita sudah tahu bersama bahwa sampah itu adalah barang yang sudah tidak dipakai. Bekas plastik makanan, minuman, dan itu sampah terbagi 2 jenis. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum pernah. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan mudah terurai secara alami. Apa contohnya sampah organik hijau? Oh, buku juku. Buku juku nempel di tanah. Bisa saya tidak bu, biar kamu puja, ya kan? Buku juku, oloro, tahan joro ini sampah organik. Apa boleh naik kuliah tambahi contohnya? Siapa yang bisa menambah contoh sampah organik? Sisa sayuran tidak bisa dimakan. Potongan rumput, ranting pohon yang jatuh itu juga merupakan sampah organik. Sampah organik hijau mudah membusuk, mudah hancur. Tidak sama dengan sampah anorganik. Plastik kalau kita membuang ke tanah
kerajinan tangan. Betul. Apa lagi yang bisa jadi manfaat? Nah, itu tadi yang disebutkan oleh teman kita itu adalah sampah anorganik, yaitu sampah plastik yang tidak mudah terurai. Artinya dia tidak berasal dari tumbuhan maupun hewan. Apa buku-buku berasal dari hewan, jadi ini termasuk sampah organik, mudah hancur. Apa boleh manfaatnya sampah? Yang kelola ini bermanfaat. Misalnya, mali hidangan, kita beli sayur, kemudian kita masak. Tapi ternyata sayur yang kita masak itu sayur yang kita beli tidak habis untuk kita masak. Ada sisa sedikit aja. Jangan dibuang, jadikan itu pupuk. Betul, pupuk. Ada cara pengelolaannya. Jadi itu salah satu manfaat dari sampah organik. Manfaatnya sampah anorganik kalau kita kelola itu jadi kerajinan tangan. Kalau jadi kerajinan tangan bisa jadi cuan, bisa jadi uang. Kalau jadi uang bisa jadi jajan, bakso, ya kan? Jadi masing-masing mempunyai cara untuk kita kelola. Sampah anorganik maupun organik masing-masing bisa kita kelola untuk kita manfaatkan kembali. Jadi yang suka mengelola sampah, ada bungkus-bungkus makanan ringannya jangan dibuang, ya. Kita simpan, kita bikin kerajinan tangan. Apakah sekarang kan sudah canggih YouTube, bisa cari referensi di situ bagaimana cara membuat kerajinan tangan. Jadi jangan salah. Tontonan kita semuanya edukasi. Kita cari cara membuat tas dari plastik, cara membuat hiasan dinding dari gelas minuman, ya kan? Jadi misalkan sampah anorganik maupun organik itu kita tidak kelola, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita membiarkan saja sampah itu begitu? Biarkan saja itu sampah makanan ringannya ya di depan sini menumpuk. Apa yang terjadi? Ya, merusak lingkungan, merusak kandungan tanah. Jadi kalau satu orang di kelas 4 membuang sampah sembarangan, dikali berapa sekolah di Indonesia, bagaimana keadaan tanah di tahun-tahun ke depannya. Jadi usahakan sampah dibuang pada tempatnya, bukan dibuang di tanah. Sampah anorganik itu dibakar. Kenapa? Karena tidak mudah hancur. Apa kita dibunuh, mana dimantau gerahan tanah, jadi hancur. Tidak balik. Naik sekali sabun tak kakak-kakak adek. Kau kan makan. Maka kuah dulu. Sampah anorganik itu yang menjadi plastik makanan kuah. Mie ku. Abet kuian jo, plastik jo sampah anorganik. Lalu dulu. Ya tinggal lagi satu. Itu nih. Jadi ada hancur. Ya, lagarin kan? Lagarin mematah. Mama dan kuban sampah di belakang rumah. Bakar ki. Bilang kuku. Dulu nih. Kemudian apa lagi? Dampaknya ketika kita membuang sampah secara tidak benar. Yang kedua yaitu menyebabkan munculnya bau yang tidak sedap. Jadi 49 kilo mana sampah organik ini kok bujuk kok sekarang kita lagi mandir merah kio puja udah jago sami-sami makanan begini yang kita saya kok ini. Jadi ini bilang lorong sembarangan. Jadi apa tujuan daripada pembelajaran kita? Yaitu yang pertama kita bisa membedakan sampah organik dengan sampah anorganik. Dan apa dia kuku tak nah negara dari siapa yang sampah organik? Awas sebentar saya tanya masing-masing. Jadi bilang ngeri, bilang naik apa yang menunjukkan sampah organik, apa yang menunjukkan sampah anorganik. Yang pertama di pembelajaran. Dampak positifnya, sampah hijau dikelola dengan baik, simpul yang menunjukkan kepada kerajinan tangan toh. Nah, jadi ada doi, toh apa dilakukan? Apa dari bangka dan tangan baru dan tanpa sejahat. Kemudian apa caranya anak-anak bisa mengurangi jumlah sampah dalam setiap hari? Kira-kira apa? Kurangi makan makanan ringan. Itu salah satu cara untuk mengurangi sampah anorganik. Dan kemudian yang kedua membawa botol minuman sendiri. Jadi botol cuci ulang. Ada siapa yang sudah ngantuk? Kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semua. Ice breaking. Jadi kalau ibu guru menyebutkan angka ganjil, tahu nggak angka ganjil? 1, 3, 5 dan seterusnya itu angka ganjil. Angka genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau
mulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak bersamaan, maka mari ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap-siap, fokus. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat. Nah, kita ulangi lagi, masih ada yang salah. Bagaimana? Jadi hukum? Kita ulangi, kenapa? Bersamaan, oke? Ini kita janji, nah. Kalau ada yang tidak bersamaan, dia nyanyi. Gimana? Sepakat? Sepakat? Kasih besar syarat latihan. Sepakat? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk keenam, tepuk lima. Ulah, masih ada yang tidak fokus. Gerakan tangan kita mendengarkan. Ini agak ganjil. Oh, langsung tangan. Ingat, ganjil tangan. Gerak itu kaki. Ah, ya, satu kaki. Kita ini sudah sepakat. Menyanyi ke depan kalau ada yang tidak bersamaan. Oke, ini Ibu Guru akan menepati janji. Kalau ada yang tidak bersamaan, maka saya panggil untuk menyanyi ke depan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk lima. Siapa itu? Maju ke depan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Oke, nyanyi. Sekarang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, siap pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Cinta tanahku, cinta negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Cinta Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Oke, terima kasih. Tadi kita lanjut. Selanjutnya materinya adalah peran warga sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah kalau bukan kita? Siswa dan ibu guru. Jadi, jangan berharap orang lain masuk untuk membersihkan kelas. Kita sendiri, ya kan? Siapa saja warga sekolah? Siapa saja warga sekolah? Siswa, guru, betul. Kepala sekolah, bapak guru, pengawas, betul. Penjaga sekolah, satpam, ya kan? Sekolah-sekolah di sana ada satpamnya. Petugas kebersihan juga sekarang setiap sekolah ada petugasnya. Tata usaha atau staf sekolah itu merupakan warga sekolah. Jadi dengerin, fokus, kasih masuk di hati dan di pikiran, jangan sampai lupa nanti dapat tantangan. Kemudian masing-masing warga sekolah tersebut mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa peran siswa? Apa perannya anak-anakku selama ini dalam menjaga kebersihan kelas? Menyapu, mengelap, merapikan bangku dan buku juga. Itu. Kemudian halaman kelas juga tidak lupa untuk disapu. Rumput-rumput yang sudah tinggi juga tidak lupa kita jauh. Itu peran siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Jadi apa lagi? Yang kedua, yang tadi sudah kita dengung-dengungkan, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau ada yang membuang sampah sembarangan, nanti saya lihat di CCTV-nya Allah. Nah, nanti saya kasih tantangan. Adrian, siap? Jadi mulai sekarang kita tidak lagi buang sampah sembarangan. Tanamkan dalam hati kita, pikiran kita. Mulai hari ini saya tidak mau buang sampah sembarangan. Saya maunya buang sampah pada tempatnya. Ya? Sepakat? Sepakat? Oke, mantap anak-anakku. Kemudian itu tadi peran siswa. Peran guru apa? Yang membersihkan kelas siswa, membersihkan halaman juga siswa. Guru ngapain aja? Maksud ibu guru, peran ibu guru dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu apa ya? Semua sudah bersih di tangan siswa. Jadi apa lagi? Ya, ibu guru memberikan contoh yang baik. Jadi ibu guru yang akan memberikan contoh yang baik. Buang sampah pada tempatnya. Kalau ada ibu guru yang buang sampah sembarangan, tegur. Ibu guru, kenapa ini kita buang sampah sembarangan? Tidak boleh, merusak lingkungan. Gak apa, siswa menurut ibu guru itu gak apa-apa. Yang penting sopan. Betul. Kalau ibu guru bilang buang sampah sembarangan, ibu guru, kita ajarkan untuk tidak buang sampah sembarangan. Kenapa kita buang sampah? Ya kan? Itu aja, gak apa-apa. Yang penting kita sopan. Jadi memberikan contoh, membimbing siswa untuk mengorganisir piket. Ada piket kan? Ada tiap harinya. Piket, betul itu jadwal piket kelas 4. Ada Senin, Selasa, Rabu. Semua ada ya datanya. Ada yang tidak ada mana di situ?
mengingatkan. Jadi ini ibu guru ini sudah menjadi salah satu strategi saya, itu ku ingatkan ke anak-anak untuk buang sampah pada tempatnya. Peran kepala sekolah apa? Apa perannya dalam menjaga kebersihan sekolah? Apa? Semua sudah bersih dengan siswa dan gurunya. Apa perannya kepala sekolah? Perannya kepala sekolah adalah menyediakan tempat sampah, menyediakan sapu, alat yang bisa digunakan oleh para siswa dalam membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Mengapa? Dengarkan ya, nanti ibu guru mau nanya, ini ada tantangannya. Jangan sampai pas tidak tahu tantangannya juga tidak bisa dijalani. Oke, mengapa kebersihan lingkungan sekolah penting? Ada yang tahu nggak kenapa penting? Sekarang saya mau bahas pada tempatnya. Kenapa? Saya buat saya begitu. Saya tahu kenapa penting. Kenapa penting itu tiap hari apa? Apa pentingnya? Ada yang bisa ke satu aja. Menjaga lingkungan sekitar. Betul. Apalagi betul, tetap. Apalagi mencegah penyakit. Betul, penyakit. Kalau kita buat sampah sembarangan, banyak nyamuk gigit, jadi demam berdarah. Jadi mencegah penyakit. Menciptakan kenyamanan belajar, nyaman. Menjaga keindahan sekolah. Contoh kegiatan menjaga kebersihan sekolah itu tadi, itu contoh menjaga. Kecuali setiap minggu, biasanya setiap hari Jumat ya. Kemudian program bank sampah, ada yang sudah pernah dengar itu? Belum ya, bank sampah itu. Jadi sekarang itu bukan cuma uang yang terapung, sampah juga bisa tabung di bank sampah. Nah, nanti di sana dia mereka punya anggota sendiri yang akan mengelola. Kita punya, tapi mungkin di dusun kita belum ada itu ya, belum ada bank sampah. Jadi ada. Sudah beres ini, kita tanya-tanya. Saya akan mulai bertanya dari sesuai absennya. Berdiri. Karena kalau tidak tahu nanti saya kasih tantangan. Oke, lanjut kita tanya ya. Siap-siap. Jangan berbawa, jangan gugup. Kita bawa santai aja, oke? Jangan takut salah. Ya. Artinya sampah itu terbagi menjadi dua jenis. Sebutkan dua jenis itu apa? Siap-siap dan tantangin Adrian. Kita nyanyi lagu apa ya yang susah? Itu sanggup kan? Kalau nggak bisa jawab kan sanggup dengan tantangannya. Jadi usahakan jawab. Dua jenis sampah sudah saya jelaskan tadi. Sudah sangat jelas kan? Masa dia tidak bisa sebutkan? Kamu ngapain di situ? Ya, jawab nggak? Coba bantu satu aja jenisnya. Satu apa? Di sini. Satu ya, jangan dua. Nah, organik ya, sampah jadi sampah yang kedua. Siap-siap kamu nyanyi atau apa ya yang susah? Kita lihat tantangan yang susah kita lihat. Jadi ada dua jenis sampah, sampah organik dan sampah satu lagi kita nggak bisa nyebutin, kita tunggu Adrian nyebutkan. Kalau nggak bisa kita kasih tantangan. Ya, tantangan naik ke depan. Jadi kali ini tantangannya Adrian karena tidak bisa menyebutkan dua jenis sampah. Dia hanya bisa sebutkan satu aja. Tantangannya yaitu menghafalkan surah Al-Fatihah. Selanjutnya Andi Alwafiani, pertanyaannya yaitu contoh sampah anorganik. Sebutin dua aja. Sampah anorganik. Wafiani, saya kasih sedikit gambaran ya. Sampah, dengarin ya. Sampah organik itu ia menyenurukan jo buku juku, sesagangang, jari, ampas sampah anorganik ini nunte narik wangang. Lanjut kakak, sampah adriwa. Nah, sebutin apa yang disampaikan temannya. Ini Alwa siap terima tantangan mungkin. Ibu guru mohon untuk naik di depan. Ibu guru mau kasih tantangan. Lanjut nak. Siap. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka telah merdeka. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi titik-titik. Apa itu? Jadi sampah organik itu dapat dikelola menjadi sebuah apa? Ya, kita apa sayang? Masih tidak tepat.
Ada yang bisa perbaiki? Ya, coba kakak. Pupuk, betul pupuk. Karunia tidak fokus lagi. Coba naik, kasih tantangan. Baru sampai berjalan pulau-pulau. Selanjutnya atas nama Naura Hasnanida. Berdiri di tempat, Ibu Guru mau tanya-tanya. Siap-siap kakak Naura. Sampah anorganik sulit hancur karena saya kasih ABCD ya. A. Terbuat dari bahan buatan. B. Berasal dari alam. C. Mudah membusuk. Dari sekian ABC mana yang jawaban benar? Sampah anorganik sulit terurai karena betul atau A. Jadi tepuk tangan. Oh, nanti Ibu Guru sebutin aja ABCD-nya ya. Lanjut, atas nama tidak dapat tantangan, dia bisa aja. Atas nama Nur Hakiki. Nur Hakiki siap, Ibu Guru tanya. Plastik termasuk jenis sampah apa? Betul, pintar, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Nur Hakiki. Lanjut, atas nama Nurul Izzatun Hakiah. Berdiri di tempat sayang. Berdiri di tempat, kita lanjut pertanyaan yang materi kedua. Pertanyaannya, yang bertugas membersihkan ruang kelas setiap hari melalui piket adalah siapa yang biasa piket? Siswa, betul. Jawabannya adalah siswa. Oke, tepuk tangan untuk Nurul Izzatun. Selanjutnya Rehan Uzair, berdiri di tempat. Siapa yang bertanggung jawab untuk membeli tempat sampah, pel dan sebagainya? Oke, betul. Lanjut, Reza Saputra, berdiri di tempat. Pertanyaannya, contoh kegiatan kebersihan di sekolah adalah? Contoh kegiatan kebersihan di kelas di sekolah adalah? Saya kasih ABCD ya. A. Bermain di kelas. B. Kerja bakti. C. Tidur siang. Jawabannya adalah apa sayang? B. Apa itu? Kerja bakti. Betul, tidak dapat tantangan. Jawaban betul. Selanjutnya atas nama Sahwa Akila. Berdiri sayang. Pertanyaannya pertanyaannya ini. Kegiatan membersihkan kelas yang dilakukan oleh siswa secara bergantian disebut? Jawab aja. Betul, piket. Jawabannya betul. Lanjut, atas nama Adika Pratama. Oke, Adika Pratama. Saya akan tanya, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kalau Dika tidak bisa menjawab, berarti dia tidak perhatian sama yang pertama. Oke, sampah yang berasal dari makhluk hidup disebut sampah? Sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, itu sampah? Apa sayang? Tantangan. Apa sayang? Menyerah? Belum? Tuan, teman yang ada di sampingnya dibisikin jawabannya, nanti saya kasih pertanyaan lanjutan. Kakak Sahwa Akila, saya ulang pertanyaannya sayang. Pertanyaan lanjutan, Dika. Jadi karena jenis sampah itu ada dua, sudah tadi disebutkan, yaitu sampah organik. Jadi jenis sampah yang kedua itu apa? Beda 2 huruf aja, yang tadi aku bilangin di situ. Yang ditambah an di depannya. Jangan sampai organikan. ditambah an di depan. Ini surah Al-Falaq. Kakak Dika, surah Al-Falaq. Siap? Ya. Enggak. Al-Ikhlas aja sayang. Al-Ikhlas nak. Qul huwallahu ahad.
Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Turun saya. Atas nama Adiki Suharnain. Diki dengarkan, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan contoh dan membimbing siswa dalam menjaga kebersihan sekolah? Betul, pintar. Oke, tepuk tangan untuk Adiki Suharnain. Oke, duduk kembali. Yang dapat tantangan tadi coba angkat tangan. Yang dapat tantangan. Yang dapat tantangan ada berapa orang? Siapa yang dapat tantangan? 1, 2. Oh, ini Rehan dapat tantangan tadi. 2, 3, 4, 5. Ya, yang lima orang naik ke depan. Naik ke depan. Oke. Sampah plastik. Lanjut. Diki ya? Dika. Oh, Diki tidak berdiri ya. Dika, pertanyaan selanjutnya itu adalah plastik. Dan plastik misalnya adalah bungkus makanan ringan, termasuk jenis sampah apa? Itu Ji, pertanyaan dibalik aja itu. Cuman kalau kita tidak perhatikan, cuman saya balik kan? Jenis sampah apa sayang? Turun Adrian. Anorganik. Turun Adrian. Sampah plastik itu anorganik. Anorganik. Lanjut, masih Dika. 2 jenis sampah, yaitu anorganik dan organik, di mana diantaranya yang sangat sulit untuk terurai? Betul, turun. Mantap. Lanjut, masih Dika sayang. Dika, ayo. Sampah anorganik, yaitu contohnya adalah sampah plastik, makanan ringan, bisa dimanfaatkan sebagai apa? Betul. Ya, turun Reza. Sayang. Dika, masih lanjut sayang. Sedikit aja. Tunggu nak. Siswa memiliki tanggung jawab untuk membersihkan kelas, menyapu, mengelap jendela, dan alat-alat yang digunakan oleh siswa seperti pel, sapu itu disediakan oleh siapa? Betul, kepala sekolah. Oke, mantap, sebuah tepuk tangan. Olahraga. Ya, kita tantangannya sebentar olahraga ya. Kalau ada, jadi teman-temannya dengarkan, bantu ibu guru mendengar siapa yang tidak kompak. Oke? Bantu. Siapa yang merasa dirinya tidak kompak, langsung terima tantangan. Angkat tangan langsung ya. Jangan bilang bukan saya. Oke? Lanjut. Jadi ice breakingnya adalah nyanyian, yaitu panjang-panjang tangan siapa yang panjang dia jadinya. Betul. Kalau siapa yang panjang berarti dia jadinya. Berarti kita harus memendekkan tangan. Oke, lanjut. Panjang-panjang tangan siapa yang pendek dia jadinya. Apa? Push up. Berapa kali yang ringan? 10? 5 ada sayang. 5. Push up. Tantangannya push up, olahraga untuk kesehatan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut lagi, kita cari korban selanjutnya. Panjang-panjang tangan siapa yang panjang dia jadinya. Kompak. Oke. Ulangi 1 kali lagi, kita cari korban. Panjang-panjang tangan siapa yang pendek dia jadinya. Sudah fokus semua. Kita ubah ice breakingnya ya. Kita lanjut ke ice breaking yang ketiga. Jadi nyanyian lagi. Nyanyiannya hentak-hentak kaki siapa yang hentak dia jadinya. Jadi kalau hentak, tunggu, dengarin instruksinya. Enggak, begini, siapa yang sentuh dia jadinya harus diangkat. Siapa yang angkat dia jadinya harus disentuh. Bagus. Oke, lanjut. Ya. Hentak-hentak kaki siapa yang angkat dia jadinya. Siapa yang angkat kaki? Fokus semua, berarti tidak mengantuk ya. Lanjut 1 kali lagi. Hentak-hentak kaki siapa yang sentuh dia jadinya. Tidak dengar, mungkin dia tidak dengar ya. Tidak apa-apa, kasih tantangan. Olahraga. Berapa kali? Yang mudah-mudah aja. Apa? Yang bagaimana itu? Ya, berapa kali? 10 tidak apa-apa, kan? Mudah. Nah, tantangannya karena salah saat ice breaking itu sejam. 10 kali. 1, 2, 3. Oke, mantap. Jadi, teman-teman, ini sudah waktunya kita rehat ya. Perjumpaan kita ini sudah cukup 1 jam kurang lebih. Jadi materi yang sudah saya sampaikan yaitu adalah sampah, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, jenis-jenis sampah. Jadi saya harapkan tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu sampah anorganik dan sampah organik ya. Jadi kalau kita ketemu di luar saya tanya, kalau tidak tahu saya kasih tantangan. Oke? Jadi
Ini adalah perjumpaan yang sangat singkat. Masih mau ketemu dengan saya? Suka dengan saya? Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang dibanggakan dan tentunya yang kita cintai, yang saya cintai. Pelajaran kita hari ini telah usai. Saya melihat, saya menilai adik-adikku sekalian sudah bisa paham, sudah tahu terkait jenis-jenis sampah, menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan kita adalah bagaimana kita mengimplementasikan, merealisasikan kita buang sampah pada tempatnya. Tanamkan prinsip itu dalam hati kita. Buang sampah pada tempatnya. Jangan lagi buang sampah. Ini siapa yang suka begitu di sini? Tunjuk-tunjuk ada temannya. Mulai hari ini ubah kebiasaan itu. Oke? Sepakat? Sepakat? Oke, Ibu Guru undur diri, teman adik-adikku. Siapa yang mau memimpin doa selesai belajar? Oke, coba kita ke dunia. Kita foto bersama setelah ini ya. Kita baca sudah belajar. Doa dulu. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke.